Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Mei 2025. Teman-teman, dari kondisi market hari ini kita berada di weekend ya, hari Minggu. Jadi secara volume perdagangan memang sudah turun sejak hari Sabtu kemarin. Dan sejauh ini sih kita masih melihat pergerakan Bitcoin yang masih lumayan strong, bertahan di kisaran level 103.000 US dollar. Dan kalau kita lihat secara movement nggak terlalu banyak pergerakan, hanya saja dari Bitcoin dominance mengalami kenaikan dalam 2 hari perdagangan terakhir. Impactnya adalah altcoin rata-rata sudah pada koreksi. Memang kemarin ada beberapa altcoin yang movementnya bagus dan itu pun didominasi oleh meme token ya, tapi nggak berlangsung lama setelah itu masuk ke tahap koreksi juga gitu. Secara pergerakan sih saat ini hampir ya semua kripto atau mayoritas dari kripto ini rata-rata pada koreksi. Teman-teman, untuk news hari ini nggak ada ya, tapi di hari Senin besok dan kedepannya akan ada beberapa rilis data yang sangat penting dan mungkin juga akan memberikan pengaruh terhadap pasar. Di hari Senin kita akan dapat data core CPI and CPI inflation dari Uni Eropa. Lalu ada beberapa member FOMC seperti Bostic, William, Jefferson itu yang akan speech. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat rilis data terkait dengan current account dari Uni Eropa, which is ini nggak terlalu memberikan impact juga ya. Jadi hari Selasa datanya biasa aja. Kemudian lanjut di hari Rabu ya, ada data core CPI dari Inggris, CPI and core CPI dari Inggris. Kemudian dari Indonesia ada interest rate decision, keputusan suku bunga Bank Indonesia. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Kemudian di hari Kamis, ini biasanya cukup penting ya eventnya. Di hari Kamis dari Uni Eropa akan merilis data composite PMI and manufacturing. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada data initial jobless claim, manufacturing PMI, manufacturing services, terus juga ada penjualan rumah lama. Sementara itu di hari Jumatnya kita akan dapat data terkait dengan new home sales dari Amerika Serikat. Itu sih nggak terlalu gimana-gimana sepertinya untuk minggu ini atau minggu depan. Teman-teman, terhitung dari hari Senin besok ya sampai dengan hari Jumat. Nantinya data menurut saya lumayan biasa dan tidak akan terlalu memberikan impact yang sangat-sangat dramatis untuk market. Jadi semoga aja momentum kali ini market masih bisa melanjutkan fase tren kenaikan. Ini adalah kondisi dari market kripto sementara ini rata-rata minus. Teman-teman, ada yang minusnya sampai 10% bahkan di atasnya gitu. Jadi kita dalam tahap koreksi. Nah, terkait dengan kondisi dari market ya yang saya perhatikan secara umum, pertama inflasi terus mengalami penurunan dilihat dari data CPI and PPI terakhir. Data pengangguran mengalami kenaikan yang tipis ya. Perekonomian cenderung lesu karena ekspor import cenderung turun datanya. Impactnya nanti adalah kepada GDP yang terus mengalami penurunan. Nah, di saat yang seperti ini harapannya adalah The Fed bisa keluar menjadi penyelamat dengan cara menurunkan suku bunga ya, agar yang namanya perekonomian bisa tetap berjalan. Liquidity atau uang yang beredar di pasar kalau suku bunga diturunkan adalah semakin meningkat. Namun kenyataannya adalah The Fed dalam projection terbarunya ya kemungkinan masih bakalan menahan suku bunga di 2 kali FOMC, yaitu di tanggal 19 Juni dan juga 31 Juli. Jadi ini adalah projection yang menurut saya cukup mengecewakan terkait dengan market gitu. Meskipun data ini masih bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dari segi kondisi perang tarif, Donald Trump sudah berusaha keras untuk mendapatkan semacam apa ya, jalan terang lah daripada
kebijakan tarif ini. Dia sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara ya, seperti India kemarin yang udah dapat deal, kemudian juga Vietnam, lalu negara-negara di Uni Eropa juga rata-rata semuanya mau bekerja sama dengan Trump terkait dengan tarif ya, perang tarif ini. Kemudian China juga meskipun temporary sifatnya, meskipun cuma 90 hari, tapi Trump berhasil menurunkan pajak ya untuk barang-barang dari Cina gitu, dan menurut saya ini merupakan sebuah hal yang positif. Akan tetapi dari The Fed-nya sendiri nampaknya masih fobia terhadap inflasi dan tidak mau bereaksi terlalu agresif mengenai dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang menurut saya cukup sulit ya untuk kita melihat teman-teman The Fed untuk memangkas suku bunga lebih cepat gitu. Kalau kita perhatikan sih dari data-data sebenarnya sudah mendukung, tinggal gimana sikap dari Jerome Powell aja. Dan sejauh ini Jerome Powell pengen untuk pelan-pelan ya. Pengen untuk pelan-pelan untuk mengambil keputusan. Mereka pengen melihat juga data PCE inflation yang belum rilis ya. Dan tentu saja akan memberikan dampak yang sangat penting. Sebab di dalam economic projection, data yang dipakai itu bukan CPI atau PPI, melainkan data PCE inflation. Yang mana di tahun 2025 ini diekspektasikan bisa turun menjadi 2,7 ya, dengan economic projection, PCE projection di bulan Desembernya mencapai 2,5%. Artinya inflasi diharapkan turun sampai nanti bulan Desember yaitu di 2,5% sesuai dengan proyeksi dari The Fed. Yang mana nanti perlawanan terhadap inflasi ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2026, turun menjadi 2,1 dan diteruskan sampai 2027 bisa mencapai 2%. Gitu. Jadi ini adalah langkah yang diambil oleh The Fed untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari economic projection terakhir di bulan Maret, memang ekspektasi pasar ya ada 2 kali penurunan suku bunga di tahun, bukan 2 kali tapi 3, awalnya sih 3 kali ya, tapi projection terbaru kayaknya 2 kali aja deh untuk tahun 2025 ini. Dan tentu saja ini merupakan sikap yang menurut saya penuh dengan kehati-hatian. Seperti itu. Banyak yang nggak suka, yes. Terutama yang trading di market saham atau di market kripto tentu saja sangat-sangat menantikan yang namanya penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Teman-teman, dari data dari source of value terkait dengan inflow and outflow dari produk Bitcoin spot ETF, kemarin ada inflow lagi ya, sekitar 260 juta US dollar yang masuk, didominasi oleh BlackRock dan Fidelity yang mengalami arus masuk. Kemudian dari Ethereum spotnya kemarin ada inflow tipis 22,12 juta US dollar yang masuk. Berita yang sebenarnya oke ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu negatif. Kalau kita perhatikan dari inflow yang masuk ya di produk Bitcoin ETF saat ini bisa dibilang mengalami lonjakan, khususnya di pertengahan bulan April kemarin berlanjut sampai di bulan Mei ini. Menurut saya secara inflow lumayan bagus ya, ada lebih dari 5 miliar US dollar yang sudah mengalir ke produk Bitcoin spot ETF. Ini menunjukkan bahwa trader sudah kembali terbuka untuk melakukan perdagangan setelah di Januari, Februari, Maret itu mereka semua khawatir karena kondisi dari tarif pajak impor ya yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara yang lain, itu membuat perdagangan seperti mengantisipasi gitu. Untungnya Donald Trump bertindak cepat dan ya langsung melakukan negosiasi dengan banyak negara ya kan, dan menurut saya ini sebuah langkah yang sangat cepat seperti itu. Kemudian dilihat dari data liquidation heat map ya, saat ini kondisi dari market terutama yang trading di market futures itu didominasi oleh yang pasang posisi long. Artinya market sangat optimis rally. Tapi justru yang posisi long ini yang paling banyak kena likuidasi dalam 7 hari terakhir perdagangan. Jadi bisa dibilang kondisi market saat ini banyak yang positif untuk bullish sehingga mereka pasang posisi long. Dan seperti biasa ketika banyak orang yang positif, justru whales-nya bertindak sebaliknya. Ya, karena whales juga mengendalikan atau menguasai exchange. Bahkan
exchange-nya itu adalah whales sendiri gitu. Jadi sometimes ya ketika memang jumlah dari trader futures-nya meningkat, terutama pada satu posisi, misalkan yang lebih tinggi adalah posisi long, ya kan. Nah itu kan banyak orang tuh yang bakalan untung kalau marketnya naik. Nah exchange nggak mau hal tersebut terjadi, makanya sesekali akan ada kayak liquidity sweep ya atau long squeeze, istilahnya seperti itu. Sehingga orang-orang yang pasang posisi long, terutama dengan leverage yang besar, itu akan di-cut sama exchange dengan cara menurunkan harga secara tiba-tiba dalam jangka waktu pendek. Menyebabkan likuidasi sehingga yang cuan tetap exchange. Gitu. Itu strategi mereka, karena kalau exchange tidak melakukan hal tersebut, otomatis akan banyak orang yang untung. Kalau banyak orang yang untung, exchange ini harus bayar bayar mereka yang untung-untung ini. Nah, exchange kan nggak mau, teman-teman mereka tetap adalah bisnis. Ya, bisnis harus untung. Jadi, ya itu liquidity sweep pasti akan dilakukan dan melikuidasi orang-orang yang memang berada dalam satu posisi. Begitu juga ketika market lagi bearish, biasanya banyak yang short market. Di sana juga akan sering terjadi liquidity sweep, di mana exchange akan mengkat orang-orang yang pasang short, ya kan, marketnya sedikit dinaikkan, yang pasang leverage besar itu rata-rata bakalan kena likuidasi. Itu overall sekarang market cukup optimis. Kalau kita perhatikan juga dari Fear and Greed Index, greedy teman-teman ada di poin 74, padahal marketnya koreksi ya. Jadi ini mengindikasikan memang market sangat-sangat positif di posisi sekarang. Lalu terkait dengan tarif, teman-teman, saat ini sih Trump marah ya sama Jerome Powell. Mereka udah melakukan yang terbaik dari sudut pandang Trump sendiri sudah negosiasi apa yang dikhawatirkan oleh The Fed terkait dengan inflasi yang naik karena tarif pajak. Bisa dibilang sudah diredam oleh Trump dengan melakukan banyak negosiasi, tapi kakek Jerome Powell ini nggak mau melihat ya bisa dibilang mereka pengen menunggu sih sebenarnya untuk data-data yang lebih clear gitu. Jadi ya bisa dibilang ini nggak disenangi oleh Trump dan juga pendukungnya tentu saja. Kemudian Trump juga kemarin nge-tweet ya teman-teman di Twitter. Menurut saya ini sebuah tweet yang sangat bisa dibilang nasionalis ya. Partai Republik harus bersatu di belakang RUU yang satu, besar dan indah. RUU ini tidak hanya memangkas pajak untuk semua warga Amerika, tetapi juga akan mengeluarkan jutaan imigrasi gelap atau imigran gelap dari Amerika Serikat ya untuk melindungi mereka yang benar-benar membutuhkan. Negara ini akan sangat menderita tanpa undang-undang ini. Dengan pajak yang mana mereka naikkan sampai 65%, maksudnya negara-negara lain ya. Hal ini disalahkan pada Partai Demokrat. Ya, kita tidak membutuhkan pemimpin dari Partai Republik. Berhenti berbicara dan selesaikan. Sudah waktunya memperbaiki kekacauan dari Biden dan Partai Demokrat yang diberikan kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Jadi ini merupakan sebuah tweet ungkapan dari Trump yang mana dia menginginkan imigran gelap dari Amerika Serikat segera keluar, ya kan, dan juga terkait dengan balance untuk tarif pajak itu mereka coba untuk selesaikan juga seperti itu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk masyarakat, untuk warga Amerika Serikat gitu. Jadi ini bisa dibilang tweet yang sangat heroik dan menurut saya akan ada gebrakan-gebrakan baru yang akan diambil oleh Trump ke depannya. Lalu ada sedikit analisis datang dari Justin Drake. Ini sebuah perbandingan antara Ethereum sama jaringan yang lain. Ya, dikatakan bahwa Ethereum cenderung lebih sulit, ya, more difficult untuk diserang atau mendapatkan serangan dibandingkan dengan blockchain yang lain. Kenapa? Karena Ethereum ini punya biaya fee transaksi yang lebih mahal dibandingkan dengan jaringan kripto yang lain. Artinya kalau sebuah project lebih mahal biaya fee-nya, otomatis si hacker ini akan mikir-mikir buat nyerang. Jangan-jangan mereka bisa rugi akibat serangan yang mereka lakukan sebab ada biaya fee dari transaksi yang cukup mahal yang akan dibebankan untuk hacker yang pengen menyerang Ethereum. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa jaringan dari BNB itu lebih sering kena hack ya, dan juga jaringan-jaringan kripto yang lain itu lebih sering kena hack ya dibandingkan dengan project yang dibangun di atas Ethereum gitu. Meskipun ya
Ethereum juga jaringan dari Ethereum, project-project altcoin itu juga bisa kena hack gitu. Maksudnya lebih jarang itu karena ya ada biaya fee transaksi yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada Acelmi ya, mengakuisisi penyedia infrastruktur Solana, Dexter Lab, seiring dengan ekspansi perusahaan di luar Ethereum. Acelmi adalah salah satu penyedia platform pembelian kripto menggunakan fiat money yang sudah bekerja sama dengan banyak credit card juga, di mana saat ini mereka berencana untuk mengakuisisi Dexter Lab. Gunanya untuk ekspansi untuk ekosistem yang lebih besar, khususnya di ekosistem dari jaringan Solana. Acelmi ini kan dia running dan dibikin di jaringan Ethereum. Jadi ini merupakan sebuah pengembangan project ya yang bagus seperti itu. Teman-teman juga harus berhati-hati. Di tahun ini kita udah dapat 2 skandal besar, yaitu dari Movement sama Mantra ya, Mantra Om, di mana 2 project ini ada unlocking yang tiba-tiba dan sangat-sangat mendadak menurut saya, karena announcement-nya cenderung ditutup-tutupi meskipun secara data kita harus pantau sebenarnya setiap hari. Tapi nggak semua orang siap untuk memantau project yang mereka hold setiap hari. Nah, Movement dan Mantra ini tipikal koin yang punya tipikal unlock sering kali tiba-tiba dengan unlock yang cukup besar, menyebabkan market panik sehingga banyak yang akhirnya melakukan sell off besar-besaran. Seperti contohnya kemarin OM atau OM itu udah turun sekitar 90% di bulan April kemarin. Itu. Jadi buat teman-teman yang pegang altcoin, mohon dipantau altcoin kalian at least mungkin seminggu ya, sekali lah at least atau 2 kali. Itu udah aman. Kalau bisa sih setiap hari. Perhatikan token unlocknya karena sometimes developer crypto itu tiba-tiba melakukan perubahan gitu pada mekanisme token unlock mereka. Jadi tiba-tiba aja nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa. Tiba-tiba unlock misalkan 30% gitu kan, kaget ya orang. Nah itu. Koin yang paling banyak ditransaksikan belakangan ini kayak Kikeus, kemudian koin-koin meme itu menjadi dominasi. Ini aku cari di DEX Screener ya. Di DEX Screener kalau kita perhatikan sih aktivitas trading paling banyak terjadi di koin-koin kecil, market cap kecil, teman-teman. Sehingga ya untuk koin-koin large cap-nya kayaknya masih dalam posisi yang korektif. Kalau kita lihat secara movement untuk teknikalnya, menurut saya secara pergerakan Bitcoin ini agak sulit untuk kita perhatikan kemana pergerakannya. Secara movement dia itu sangat flat. Terus beberapa pertimbangan mungkin yang bisa teman-teman perhatikan adalah Bitcoin dominance yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir, mengindikasikan bahwa Bitcoin ini masih akan tetap kuat secara pergerakan. Mungkin koreksi-koreksi kecil itu akan langsung cepat diantisipasi. Maksudnya ketika ada koreksi, ya market akan kembali untuk masuk yang dan borong harga Bitcoin sehingga akan ada kenaikan gitu. Tapi hal tersebut tidak akan terjadi di altcoin sebab altcoin ini mulai melemah ya. Ethereum mulai melemah, Solana juga sama. Kemudian altcoin yang lain juga rata-rata pada merah. Mengindikasikan memang ada banyak outflow yang keluar dari dari altcoin ya masuk ke Bitcoin. Nah, secara movement dari total tree juga kalau kita perhatikan saat ini kondisinya berpeluang untuk koreksi lebih dalam. Dari posisi smart money cenderung kecil. Kalau kalian perhatikan smart money-nya udah kosong. Terus juga kita berpeluang untuk ngetes level 847 billion. Ya, jadi mungkin akan ada penurunan dari mayoritas altcoin secara jangka pendek. Namun hal tersebut menurut saya merupakan hal yang cukup wajar. Gitu. Jadi siap-siap aja akan ada diskon yang lebih gede untuk altcoin. Manfaatkan momentum untuk scalping ya. Gitu. Siapa tahu teman-teman dapat harga yang lumayan murah. Tapi sekarang ini sih secara jangka pendek saya melihat peluangnya masih akan korektif seperti itu. Jangan terlalu responsif, jangan terlalu agresif juga untuk melakukan pembelian. Itu kalau dari movement Bitcoin steady, stabil. Kemudian mungkin besok kita akan dapat closing untuk weekly time frame. Siap-siap dengan volatilitas yang ada pada market. Emas pelan-pelan menunjukkan indikasi koreksi. Kemudian dari
indeks dolar agaknya akan ada penguatan jangka pendek. Kemudian S&P 500 menurut saya berpeluang koreksi juga ya. Gitu. Dia juga meninggalkan banyak gap nih yang kemungkinan akan tertutup juga dalam beberapa waktu ke depan. Gitu. Jadi menurut saya sih momentum untuk market beresiko sekarang ini sangat-sangat penting untuk The Fed melakukan pemangkasan suku bunga kalau pengen create new all time high. Gitu. Sebab ya saat ini aliran uang keluar dari emas itu kemungkinan akan masuk ya ke S&P 500 atau ke Bitcoin dan juga mungkin aset kelas yang lain gitu. Tapi kan itu terbatas, istilahnya seperti itu. Kecuali kalau The Fed mau memangkas suku bunga, itu liquidity-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan liquidity dari gold ini. Jadi momentumnya tetap sih pemangkasan suku bunga akan menimbulkan impact bullish terhadap market beresiko. Gitu. Jadi dari saya sih itu aja ya, Bitcoin sideways, altcoin kemungkinan besar akan korektif, impact dari Bitcoin dominance yang pelan-pelan udah naik, tapi manfaatkan momentum ini untuk cicil lagi teman-teman, terutama yang kemarin telat masuk. Momentumnya masih cukup bagus sih untuk sejauh ini. Gitu. Paling untuk Ethereum contohnya ekspektasi bisa koreksi sampai 2350. Di sana ada area level support ya yang akan sangat menarik untuk kita perhatikan. Seandainya kalau bisa mencapai level tersebut, maka level tersebut bisa jadi menjadi level-level yang akan menarik. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, area supportnya itu justru ada di kisaran 2227 ya. Ada Fibonacci 61,8 di sana. Itu buat market. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ingat besok kita akan dapat closing untuk weekly time frame. Biasanya di pagi hari akan ada volatilitas. Kalau nanti di hari Minggu ini marketnya turun, biasanya menjelang ya penutupan untuk weekly time frame dan pembukaan weekly time frame yang baru, itu biasanya market akan lumayan volatil gitu. Jadi ya siap-siap aja ada pergerakan yang tiba-tiba. Gitu aja deh teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Silahkan untuk join yang punya Telegram ya, gratis, nggak ada berbayar. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.